Bilangan pasal 20 ayat 8-13. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, hari ini kita masuk sesi kedua, pembahasan yang sedikit berbeda dari kisah Musa di Meriba. Di sini kita akan memulai dari ayat 8. Bagaimana Tuhan memerintahkan Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Di episode yang lalu, di sesi yang lalu kita terakhir belajar ada 2 perintah Tuhan. Ambillah tongkatmu dan engkau harus berkata kepada batu itu. Nah, pada ayat 9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Musa memperhatikan 2 firman Tuhan, cuman dia kuat di awal. Tuhan memerintahkan Musa, "Ambillah tongkatmu." Musa mengambil tongkatnya, tetapi di belakangnya kalau dia harus mengatakan kepada batu, dia memukul memakai tongkat. Ada sebuah kesalahan di dalam pelaksanaan dari 2 firman Tuhan atau perintah Tuhan. Seringkali dalam hidup kita anak-anak Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan, itu memakai yang namanya hukum yang pertama, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, segenap jiwamu," dan sebagainya. Tetapi perintah selanjutnya, "Kasihlah samamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu," itu kita baca tapi terlewati. Sehingga di dalam kehidupan ini seringkali kita pahit sakit hati terhadap sesama. Seringkali kita juga melakukan hal-hal yang tidak patut yang membuat sakit hati sesama. Kalau kepada Tuhan itu mudah, saudaraku. Mengasihi Tuhan segenap hati, kekuatan, segenap jiwa, segenap pikiran itu mudah. Tumplek-blek bahasanya orang Jawa. Ambillah tongkatmu, Musa ambil tongkat dengan mudah. Ada yang jatuh cinta sama Tuhan karena kesembuhan, karena pemulihan, karena bertemu hadirat Tuhan. Karena segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, manusia bisa menumpahkan seluruh dirinya untuk mengasihi Tuhan. Fall in love. Kasih mula-mula, itu terjadi demikian mudah. Lalu kita menjadi demikian mengasihi Tuhannya.
Tetapi ada perintah selanjutnya. Ini yang kita sering apa? Seringkali kita ketika mendengarkan diberkati Tuhan, kita itu dengan antusias menerimanya, amin. Lalu kita bekerja dan diberkati Tuhan, melayani diberkati Tuhan. Apapun kita kerjakan menjadi berhasil karena tangan Tuhan menyertai segala sesuatu yang kita kerjakan. Itu kisah Yusuf, saudara baca sendiri. Tetapi esensi daripada kenapa Tuhan memberkati kita, itu ada perintah selanjutnya. Yang kalau boleh kita sederhanakan, diberkati untuk menjadi berkat. Nah, kita tahu, tapi kita lakukan dengan memberi saja. Artinya kita menjadi berkat untuk memberi kepada orang, tapi orang yang diberi tidak merasa diberkati, demikian kita juga memberi tidak merasa memberkati karena asal memberi. Di dalam perintah Allah itu ada isi hati Allah, maksud dan tujuan kasih Allah. Saudaraku perhatikan ini. Seperti janda miskin 2 peser 1 duit. Seluruh isi Alkitab, siapapun yang memberikan sesuatu kepada Tuhan, bahkan termasuk mempersembahkan nyawanya, itu tidak ada satupun Tuhan memberi komentar. Kecuali janda miskin 2 peser 1 duit. Janda miskin itu memberikan yang terbaik. Tuhan memuji, mendapat nilai di hadapan Tuhan karena dia memberikan seluruh nafkahnya. Yang diawali dengan 2 peser 1 duit. Bagaimana janda miskin ditulisnya? Itu memberikan dengan betul-betul tanpa memikirkan risiko dirinya, dengan memberikan seluruh nafkahnya. Karena dia ada kasih di dalam memberi. Padahal paling sedikit 2 peser 1 duit. Ya hitung kalau sekarang 2.000 lah atau 2.500. Sehingga hari ini kita belajar daripada 2 perintah Tuhan di dalam 2 ayat ini yang diawali dengan ambillah tongkatmu, Musa ambil tongkat. Tetapi yang kedua, Musa itu memang melakukan, yaitu tertuju pada batu. Namun di dalamnya bukan karena mengikut perintah Tuhan itu dengan melakukan dengan kasih karena ada permintaan bangsa Israel, tapi Musa melakukan dengan kebencian kepada bangsa Israel. Kalau saudara memberi pada pelayanan pada gereja berdasarkan bukan karena kasih, apalagi dalam ketidaksukaan, tapi saudara terpaksa memberi, permasalahannya ketemu dengan bahwa kamu tidak menghormati kekudusanku. Yang Allah inginkan bahwa hati yang memberi itu oleh karena kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, segala sesuatu walaupun kamu punya iman memindahkan gunung, kamu punya bahasa malaikat, kamu memberikan dirimu untuk dibakar, kalau tanpa kasih tidak ada manfaat atau tidak ada faedahnya atau gunanya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sehingga esensi spirit kehendak Allah adalah kamu memberi karena kasih. Percuma kamu memberi dirimu untuk dibakar tanpa kasih. Dan ada 2 hukum. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sederhananya saudaraku, kalau kamu tidak ingin dihina, jangan menghina. Kalau kamu tidak ingin dikasih makan tidak enak, jangan memberi orang makan tidak enak. Sederhana sekali. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Apa yang disukai orang itu, diingini orang itu, itulah yang kita beri.
Yang diteguhkan oleh ayat firman Tuhan, apabila orang mengingini bajumu, berikan jubahmu. Kalau orang mengingini kamu jalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Nah, ini konsep dasarnya. Sehingga memberi itu ketika kepada Tuhan itu mudah. Mengambil tongkat itu mudah. Tetapi melaksanakan perintah Tuhan selanjutnya yang Musa itu harus ngomong terhadap batu. Tapi karena emosi kebencian terhadap orang Israel yang akhirnya dipanggil dia dengan orang durhaka, membuat Musa gagal melaksanakan perintah Allah. Musa dianggap tidak menghargai atau menghormati kekudusan Tuhan. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar. Allah itu menilai bukan jumlah atau kualitas dari pemberianmu atau kuantitas pemberianmu. Berjumlah banyak atau mahal harganya. Allah tidak nilai itu. Karena patokan Allah memberi terbaik janda miskin 2 peser 1 duit. Tetapi bagaimana besaran kasih di hatimu untuk memberi terhadap seseorang, terhadap pelayanan, terhadap apapun. Oleh karena kamu merasakan kebutuhan orang itu, lalu kamu memberi yang terbaik. Karena lakukan apa yang kau ingin orang lain melakukan terhadap kamu. Perbuatlah apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu. Gitu saudaraku. Jadi kalau saudara itu suka dengan yang enak, saudara harus memberi kepada orang membutuhkan yang enak buat dia. Contoh makanan. Kalau saudara suka dengan pakaian yang jenis tertentu, saudara harus memberi orang yang butuh pakaian sesuai dengan pakaian yang dia sukai. Seringkali kita memaksa karena mereka orang membutuhkan atau orang miskin atau orang lebih rendah dari kita. Lu harus terima. Demikian juga ketika memberi terhadap pelayanan, yang penting aku sudah memberi. Lu suka nggak peduli. Ada sebuah quote saudaraku yang menurut saya kebenarannya itu luar biasa. Sebuah pemberian, nilai pemberian dari seseorang terhadap seseorang yang lain itu adalah ukuran penghargaan dia terhadap orang yang dia beri. Saya ulangi, pemberian seseorang terhadap seseorang yang lain itu adalah nilai penghargaan dia terhadap orang itu. Sebagai contoh, kalau kita memberikan namanya uang terhadap orang yang meminta roti atau orang yang meminta uang di pinggir jalan, kita langsung keluar nilainya. Ada contoh lagi yang lebih jelas, namanya kalau istilah aja ya Pak Oga, yaitu orang-orang yang mengatur lalu lintas yang bukan petugas. Sembari dia berharap diberikan uang. Hingga ada orang yang meminta uang di perempatan jalan, orang memberi cari uang receh 500 perak, 200 perak dia kasih. Termasuk yang namanya Pak Oga. Tetapi ada orang-orang tertentu, dia memberi kasihan dikasih 5.000. Nilainya itu adalah kasihan, orang ini membutuhkan uang. Kalau 500, ya udah yang penting aku memberi. Kasihan, tapi nilainya. Kalau 5.000 yang minta ini makasih, besar sekali buat dia. Kalau Pak Oga, ada orang yang ngasih 500 perak upah. Tetapi ada orang yang memberikan 2.000 atau 5.000 karena ada berbagai macam alasan. Salah satunya, ya ngapain sih kamu kasih? Misalnya gitu ya, pasangan suami istri. Orang itu malas tak mau kerja. Gini aja, kalau nggak ada dia kita juga sulit. Ngatur kita nyebrang gimana? Yang kedua,
kalau kamu hitung begitu, aku ingin tanya, kamu mau nggak dikasih uang 200.000 berdiri di sana sehari untuk menjadi Pak Ogah? Ngaturin lalu lintas, kalau enggak macet. Kan ada ya yang mengatur orang yang berputar atau di sebuah perempatan, di jalan kecil itu. Kalau di tempat kami di Bandung banyak saudaraku. Tapi memang diperlukan. Dan ada orang memberi, ada orang yang tidak. Mungkin yang tidak memberi karena tidak bawa uang yang mesti diberikan. Tetapi ada orang memberi, itu ada beberapa nilai. Dan nilai itu menyatakan pemikiran seseorang yang memberi kepada orang yang menerima. Yang tadi kita bicarakan bahwa orang ini berguna. Yang kedua, ya kita kalau dikasih uang 2.000 untuk berdiri di sana, terima untuk ngatur lalu lintas, satu mobil, ya gua nggak mau. Lah gua sendiri punya mobil. Nah, ukuran yang kamu pakai akan aku ukurkan kepadamu dan ditambahkan. Yesus ngomong, saudaraku. Dari beberapa firman ini kita belajar tujuan Tuhan, isi hati Tuhan, esensi daripada firman Allah yang Tuhan taruh di Alkitab. Sehingga perbuatlah apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu. Yaitu ketika kamu memberi, pemberianmu itu adalah kehormatan buat orang yang menerima nilainya. Kalau kamu memberi seenaknya, memang orang itu rendah di hadapan kamu. Kalau kamu memberi pelayanan seenaknya, pelayanan itu rendah di hadapan kamu. Kalau kamu menjamu orang, memberikan makan seenaknya, orang itu rendah di hadapan kamu. Tapi kalau orang itu kamu hormati, kalau kamu pandang dia terhormat dan tinggi di hadapan kamu, bernilai, kamu akan beri yang terbaik. Nah, di sini ukurannya sulitnya. Berilah kepada orang yang tidak dapat membalas kepadamu, Bapakmu di surga yang balaskan. Ukuran Alkitab berbeda, bukan kualitas, bukan kuantitas, saudaraku. Nah, inilah sulitnya yang akhirnya menjawab untuk esensi kehidupan. Musa itu memukul batu, kenapa dianggap salah? Tidak menghormati kekudusan Allah. Berarti Musa, kamu melecehkan, memandang rendah aku sebagai Allahmu. Karena kamu enggak nurutin. Dan kamu, di mana aku memberi umatku minum, di mana umat itu aku menangkan dari Mesir, kamu udah pandang rendah mereka, kamu panggil mereka orang-orang durhaka. Nah, itulah yang dikatakan kita memandang rendah karena kita sudah menghakimi perbuatan seseorang dengan meletakkan status yang rendah kepada orang itu. Sehingga hari ini kita belajar, kita memberi harus dengan rasa hormat. Kita menerima pemberian juga harus dengan kehormatan yang diberikan kepada kita. Karena kita adalah anak-anak Allah yang hidup. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang hidup. Kita belajar dari janda miskin 2 peser 1 duit. Di mana Tuhan memuji pemberian kita yang kita lakukan seperti janda miskin 2 peser 1 duit. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.